PSM Makassar lagi-lagi membanggakan Indonesia di kompetisi internasional. Berbekalkan skuad seadanya, pasukan Juku Eja menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang menembus babak semifinal ASEAN Club Championship. Hebatnya PSM bisa menembus babak tinggi tersebut dengan masih dihantui masalah tunggakan gaji. Namun berkat kecerdasan Bernardo Tavares yang mengakali skuad dengan baik. Cetak Gol coba merangkum kebangkitan PSM Makassar di kompetisi internasional sebagai berikut. Lolos dramatis ke semifinal. PSM Makassar dipastikan harus jauh dari para supporter dengan mengungsi ke Stadion Batakan, Kota Balikpapan. Alasannya Stadion B.J. Habibie dinilai nggak memenuhi standar AFC. Seperti diketahui, PSM sendiri menjalani kompetisi ASEAN Club Championship 2024. Demi mengejar standar AFC, Stadion B.J. Habibie akhirnya direnovasi oleh Kementerian PUPR Pusat. Menurut laporan, renovasi ini menelan anggaran hingga mencapai 113 miliar rupiah. Meskipun menjadi tim musafir, nyatanya PSM masih tampil impresif di kompetisi level ASEAN. Buktinya, pasukan Ayam Jantan sukses menahan imbang juara Liga Thailand BG Pathum dengan skor kacamata. Pasukan Remang juga sukses membungkam juara bertahan Liga Myanmar Shan United. Performa anak asuh Bernardo Tavares kembali terbukti saat mereka sukses membantai raksasa Liga Vietnam. Tan Hoa FC menjadi korban setelah dibabat habis dengan skor 3-0. Kemenangan PSM tersebut nggak lepas dari tangan dingin Bernardo Tavares. Keputusannya mengganti taktik di menit 30 dari super bertahan ke ekstra menyerang berbuah manis untuk skuad Juku Eja. PSM Makassar memahami manajemen waktu. Kapan harus menekan, kapan harus bermain jauh, dan kapan harus bertahan. Itu sangat efektif. Uji ex pelatih PSM Syamsuddin Umar. Membanggakan Indonesia di level internasional. Lolosnya PSM Makassar memberikan kebanggaan tersendiri bagi persepakbolaan tanah air. Laskar Juku Eja menjadi salah satunya wakil Indonesia yang menembus babak semifinal ACC 2024-2025. Padahal anak asuh Bruno Tavares sama sekali nggak diunggulkan di kompetisi tersebut. Pasalnya pecinta sepak bola lebih menjagokan Borneo FC untuk dapat melaju lebih jauh. Apalagi pasukan pesut etam sempat menggilas klub kaya raya asal Singapura yakni Lion City Sailors. Tim berjuluk The Protectors tersebut diperkuat Bartram Selar yang dihargai 31,29 miliar rupiah. Namun Nadeo Argawinata dan kawan-kawan sukses menghabisi Lion City dengan skor meyakinkan 3-0. Selain itu, Borneo FC juga menjadi juara reguler Series BRI Liga 1 di musim sebelumnya. Hal ini berbanding terbalik dengan PSM Makassar yang terseok-seok di peringkat 11. Nggak heran, langkah pesut etam ini jauh lebih diunggulkan ketimbang pasukan Ayam Jantan dari timur. Namun seluruh keraguan itu dibayar tuntas oleh Daisuke Sakai dan kawan-kawan. Bahkan PSM telah mencatatkan tinta emas dalam sejarah pesepakbolaan Indonesia. Klub asal Sulawesi Selatan itu sudah berkali-kali menembus babak tinggi di berbagai kompetisi internasional. Mulai dari lolos ke semifinal AFC Cup 2019 sampai lolos ke final AFC Cup zona ASEAN. Gak heran PSM mendapat julukan sebagai rajanya kompetisi internasional. Tetap tampil gacor meski dijerat masalah berat. Lolosnya PSM Makassar ke babak semifinal ASEAN Club Championship semakin terasa istimewa. Bagaimana tidak, tim Juku Eja tetap bisa melaju meskipun dihadang berbagai kendala. Diketahui skuad Juku Eja masih menunggak gaji para penggawanya. Manajemen belum bisa membayarkan hak dan kewajibannya menjelang pertandingan melawan Tan Hoa FC. Gaji, bonus untuk para pemain dan staf masih belum terbayarkan oleh manajemen. Permasalahan lainnya juga datang dari kedalaman skuad Laskar Ramang yang sangat krisis. Alasannya PSM sedang dihantam badai cedera yang menimpa beberapa pemain inti. Sang kapten Yuran Fernandes masih harus menepi akibat menderita cedera otot. Ditambah lagi pasukan merah harus ditinggal Muhammad Afran yang dibekap cedera ACL. Padahal skuad Bernardo Tavares sedang menghadapi jadwal super padat di kompetisi Liga 1. Gak heran Bernardo Tavares ngambek bukan main, lantaran manajemen dianggap sedang bermain-main. Alhasil sang pelatih disebut angkat tangan melihat manajemen yang gak mengerti. Tentu saya sendiri dan banyak dari pemain sudah lelah dengan situasi ini.
Kami selalu melakukan perjalanan, tidak pernah kami bermain di kandang sendiri. Kami harus meminjam stadion di kota lain, tutur Tavares. Pelatih 44 tahun ini juga khawatir jika berbagai kemelut bisa menghilangkan fokus anak asuhnya. Tentu situasi ini membuat pemain sulit fokus ketika tidak mendapatkan hak mereka. Sepatu Orthuset Sirius Original warna putih bisa kamu dapatkan dengan harga 300 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Terbitnya pemain muda gacor PSM. Performa gemilang PSM Makassar di SCC Shopee Cup sekaligus membawa berkah bagi para pemain, terutama untuk deretan pesepak bola muda penuh talenta. Salah satu nama yang paling menonjol tentu saja adalah Ananda Raihan. Gen Z berusia 21 tahun ini mendapat menit bermain berlimpah di level ASEAN. Raihan dipercaya mentas di 5 laga dengan total 346 menit bermain. Bahkan 2 laga diantaranya tampil 90 menit penuh. PSM Makassar pun gak pernah kalah saat dirinya main sejak awal. Terbukti Raihan memang tampil kokoh alias sangat solid di lini tengah. Sang gelandang sukses jadi memutus sekaligus mematikan pergerakan lawan. Menariknya Raihan gak cuma bermain sebagai gelandang bertahan. Pesepak bola asli Makassar ini juga sempat dipasang jadi penyerang sayap kanan. Selain Raihan, pasukan Sultan Hasanuddin juga masih punya pendekar muda dalam diri Abdul Rahman. Sang winger kanan ini menjelma jadi super sub di saat-saat yang dibutuhkan. Abdul Rahman mencetak gol kemenangan saat laga kontra Shah United. Gol ini terasa istimewa karena selain masuk sebagai pemain pengganti, sang pemain merobek jala lawan di detik-detik terakhir. Selain itu masih ada Victor Detan, Zaki Ashraf, Dava Salman, dan lainnya. Bernardo Tavares selaku pelatih pun disebut siap untuk mengorbitkan para laskar ayam jantan dari timur ini. Hal ini sekaligus sebagai jawaban atas tantangan dari pihak manajemen. Juru taktik asal Portugal ini bisa membuat PSM tetap hebat meski musim lalu banyak ditinggal pemain-pemain penting. Ambisi besar PSM Makassar juara. Lolosnya PSM Makassar ke babak semifinal juga menjadi kesialan bagi Tanoa FC. Pasalnya klub asal Vietnam tersebut gagal mendapatkan bonus fantastis dari manajemen tim. Menurut laporan, petinggi klub menawarkan hadiah sebesar 1 miliar dong atau setara 647 juta rupiah. Hal ini dilakukan demi memotivasi para penggawa Lamson Warriors agar mengalahkan Juku Eja. Apalagi anak asuh Felizar Popov masih berpeluang lolos seandainya bisa mencuri poin di Stadion Iwayan Dipta. Namun ambisi dan bonus tersebut berhasil dijegal Akbar Tanjung dan kawan-kawan. Di sisi lain, kemenangan ini nggak lantas membuat anak asuh Bernardo Tavares berpuas diri. Bahkan sang pelatih langsung mengusung ambisi besar untuk bisa menyabet gelar juara. Padahal juru taktik 44 tahun itu sebelumnya nggak mau memasang target muluk di kompetisi ASEAN Club Championship. Saya berharap supporter PSM dan Indonesia dan yang ada di Bali untuk mendukung tim kami, karena ini laga yang sangat penting, tegas Tavares. Ambisi tersebut ditunjukkan sang pelatih yang sigap mempersiapkan tim untuk menatap laga berikutnya. Bahkan pasukan ayam jantan dari timur sudah merekrut 3 pemain baru untuk mempertajam skuad. Mereka adalah João Albertin Pereira, Matheus Vieira da Silva, dan Karel Rizaltlek. Ketiganya diproyeksikan untuk memperkuat PSM Makassar sejak leg pertama semifinal di bulan April mendatang. Mesin penggiling kopi dari Kris bisa kamu dapatkan mulai dari 200 ribuan, cek linknya sebagai berikut. Itulah pencapaian membanggakan PSM Makassar di ajang ASEAN Club Championship. Bagaimana pendapatmu? Akankah Bernardo Tavares mampu mempersembahkan gelar juara bagi tim Juku Eja? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.